Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifah Azhar, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 48 pejabat pengawas dan administrator di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun pelantikan ini meliputi 16 orang untuk jabatan administrator dan 32 orang untuk jabatan pengawas. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan 48 pejabat pengawas dan administrator lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati mengatakan pelantikan merupakan sebuah proses dalam menunjang kinerja di sebuah pemerintahan daerah. Ia pun mengingatkan kepada pejabat yang dilantik agar menjalankan tugas dengan baik, karena pelantikan ini merupakan amanah atau bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Banjar membutuhkan aparatur pemerintah yang mampu bekerja keras dan bersinergi dengan semua pihak untuk melakukan percepatan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kami ucapkan selamat. Sekali lagi, saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercaya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu tetap fokus, apapun yang menjadi suatu keputusan atau suatu perintah, jangan berpikir macam-macam. Kembali buka RPJMD kita, kembali juga berkomunikasi dengan rekan kantornya agar ke depan dalam menjalankan amanah yang diberikan tentu serta komitmen kita bersama untuk membangun Kabupaten Banjar yang maju, mandiri dan agamis. Sekaligus laksanakan tugas secara profesional dan juga tanggung jawab, tingkatkan kapasitas dan kompetensi, serta jaga sikap dan perilaku, pedoman dan kode etik dan perilaku ASN. Ini yang paling penting. Dalam pelantikan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat keputusan secara simbolis oleh perwakilan pejabat yang dilantik, yakni Khairullah Ansyari dengan jabatan baru Kabak Administrasi Pembangunan Sekdakap Banjar dan Febri Kusuma Atmadewi dengan jabatan baru Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekdakap Banjar. Pengangkatan ini meliputi 16 orang untuk posisi administrator dan 32 orang untuk posisi supervisor. Umar Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali dilaksanakan. Dalam rakor ini dibahas antara lain terkait kondisi terkini COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, kurma manis, pelaksanaan air santri, progres pembangunan Bendungan Paramasan, dan tindak lanjut perbaikan toko pasar Taibah yang terbakar. Rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali digelar. Rapat dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan turut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD, dan para pimpinan perusahaan daerah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Sebelum rapat koordinasi dimulai, dilaksanakan coaching klinik 2 paket kebijakan strategi sanitasi Kabupaten Banjar 2021-2025 yang disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Sekaligus penandatanganan paket kebijakan sanitasi sebagai komitmen kepala daerah dalam menyelesaikan sanitasi di Kabupaten Banjar, yakni oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan dilanjutkan penandatanganan oleh SKPD terkait. Dalam rapat koordinasi mingguan kali ini, diantaranya membahas terkait kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Banjar dan pelaksanaan vaksinasi. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menginginkan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Banjar dapat mencapai target.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diaudin menyampaikan terkait kondisi COVID-19 yang ada di Kabupaten Banjar. Menurut Dr. Dia, kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Banjar masih landai, tidak ada penambahan. Dan sekarang ini, pemerintah Kabupaten Banjar masih gencar dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam rakor mingguan ini juga membahas terkait kondisi terkini kurma manis, pelaksanaan air santri, progres pembangunan bendungan Paramasan, dan tindak lanjut perbaikan toko Pasar Taibah yang terbakar. Lydia Rifah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka peringatan HUT TNI ke-76, pelaksanaan vaksinasi untuk umum di halaman Makodim 1006 Banjar. Kegiatan ini kerjasama HIPMI Pusat yang dikoordinir oleh HIPMI Banjar dan Kodim 1006 Banjar dengan harapan membuat masyarakat mempunyai imun yang kuat di masa pandemi COVID-19. Dengan tajuk Sinergitas HIPMI dan TNI Serbuan Vaksin untuk Rakyat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76, dilaksanakan vaksinasi untuk umum di halaman Makodim 1006 Banjar. Kegiatan ini hasil kerjasama HIPMI Pusat yang dikoordinir HIPMI Kabupaten Banjar dan Kodim 1006 Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. Bupati mengapresiasi kegiatan vaksinasi HIPMI dan Kodim 1006 Banjar ini karena sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai upaya menambah imunitas terutama di masa pandemi COVID-19. Meski diakui kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar mengalami penurunan, namun penyebaran COVID-19 tetap harus diwaspadai. Bupati juga menambahkan, program vaksinasi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Banjar. Dan pemerintah Kabupaten Banjar juga meminta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperbanyak jumlah vaksin di Kabupaten Banjar. Menurut informasi, Kak Dinkes tadi menyampaikan baru 16%, hampir 70.000 vaksin pertama. Dan mudah-mudahan salah satu percepatan vaksinasi pada hari ini yaitu kolaborasi antara HIPMI, Kabupaten Banjar dan juga Kodim 1006 yang diinisiatori oleh Pak Dandim dan juga dibantu oleh rekan kita Pak Kapolres. Mudah-mudahan ini juga upaya dalam percepatan vaksinasi. Kami juga meminta juga pada Dinkes apabila ada vaksin terus dihabiskan, dan juga tadi di rapor kami sampaikan perlu kita minta kembali kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar untuk diperbanyak vaksinnya karena kami sangat siap dan di lapangan tenaga kita juga siap untuk bisa percepatan vaksinasi ke depannya. Sementara itu, Dandim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Muhtarom menjelaskan, kegiatan ini bagian dari hari ulang tahun TNI ke-76 dengan target 1.000 masyarakat menerima vaksinasi, dan kegiatan serupa juga akan dilaksanakan pada 6 hingga 7 Oktober 2021. Imam Muhtarom menambahkan, selain vaksinasi gratis untuk masyarakat umum, rangkaian hari ulang tahun TNI ke-76 yang dilaksanakan Kodim 1006 Banjar ini juga mengadakan ziarah, donor darah, kemudian anjang sana ke Warakauri, dan acara puncak pelaksanaan upacara digelar di Lanal Banjarmasin. Alhamdulillah pada hari ini telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar kegiatan sebuah vaksinasi dalam rangka HUT TNI ke-76 hasil kerjasama dengan HIPMI Provinsi Kalsel, terutama Kabupaten Banjar, HIPMI Kabupaten Banjar, kemudian pemerintah Kabupaten Banjar dan TNI pada khususnya. Kegiatan ini berjalan dengan baik, tertib dan aman. Kemudian untuk vaksinasi hari ini direncanakan 1.000 orang. Kemudian nanti dilanjut tanggal 6 dan tanggal 7 pelaksanaannya. Dalam rangkaian HUT TNI sendiri, yang pertama kita mengadakan ziarah yang kita laksanakan tadi pagi. Kemudian bekerja sama dengan PMI melaksanakan donor darah yang kita sudah laksanakan hari Kamis yang lalu. Kemudian nanti sore akan kita adakan anjang sana ke Warakawuri, kemudian pada puncaknya kita melaksanakan upacara di
Lanal Banjarmasin. Ya, alhamdulillah hari ini kegiatan HIPMI bekerja sama dengan TNI untuk memperingati HUT TNI yang ke-76, yang mana kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi yang ada di wilayah yang ada di seluruh Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah pada hari ini Kabupaten Banjar bersamaan dengan kabupaten yang lainnya untuk vaksinasi sendiri itu tersedia 1.000 vaksin untuk vaksin yang pertama dan 400 vaksin yang kedua. Umar, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka sidang panitia pertimbangan Land Reform PPL Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021. Sidang panitia pertimbangan Land Reform dilaksanakan dalam rangka membahas objek dan subjek retribusi berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan serta inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka sidang panitia pertimbangan Land Reform atau PPL Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021. Kegiatan ini dihadiri Kejaksaan Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Kabankes Bangpol, Kadis Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas TPH, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Panitia Pertimbangan Land Reform tahun 2021 dan stakeholder terkait di Aula Barakat Martapura. Dasar hukum sidang panitia pertimbangan Land Reform ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sidang panitia pertimbangan Land Reform dilaksanakan dalam rangka membahas objek yang akan dilaksanakan menjadi objek dan subjek retribusi berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan serta inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek. Dan sidang ini dilakukan oleh panitia pertimbangan Land Reform untuk memastikan bahwa objek dan subjek yang diusulkan memenuhi persyaratan. Kegiatan retribusi tanah Kabupaten Banjar tahun 2021 di Desa Kupangrejo, Kecamatan Sungai Pinang. Dan jumlah target kegiatan retribusi tanah yang ada di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021 berjumlah 218 bidang. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang sekaligus Ketua Panitia Pertimbangan Land Reform Kabupaten Banjar mengatakan mewakili pemerintah Kabupaten Banjar sangat menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan sidang Panitia Pertimbangan Land Reform Kabupaten Banjar tahun 2021. Pihaknya berharap melalui sidang ini, khususnya terkait retribusi tanah, dapat terselesaikan dengan baik dan membawa dampak yang baik pula bagi warga masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Syamsu Wijana mengatakan, diharapkan dengan pertemuan dalam sidang ini, semua ada kesepakatan dan bisa sependapat untuk menyamakan persepsi. Khairin Melda, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka kegiatan Kejurda Antar Pelajar dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-38 yang mengangkat tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Kegiatan Kejurda Antar Pelajar ini meliputi pertandingan cabang olahraga basket, voli, pencaksilat, tenis meja, dan panjat tebing. Kejuaraan daerah atau kejurda antar pelajar tingkat Kabupaten Banjar merupakan salah satu upaya pembinaan kepada para atlet sejak dini, dimulai dari level pelajar yang terdiri dari tingkat SMP dan SMA. Demikian diungkapkan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat membuka kegiatan kejurda antar pelajar di lapangan basket Barakat Martapura. Hilman menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-38 dengan mengangkat tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju. Hilman berharap kegiatan ini dapat meningkatkan imunitas tubuh para atlet serta dapat menggantikan atlet terdahulu yang sudah mencapai usia keemasan untuk mengantarkan prestasi Kabupaten Banjar ke depan dalam bidang olahraga.
Pada hari ini dilaksanakan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah untuk lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Seperti yang disampaikan oleh Kadispora tadi, ini bagian dari upaya untuk melakukan pembinaan kepada atlet sejak dini, dimulai dari level pelajar, dengan harapan mereka ini akan mengganti atlet-atlet yang sudah mencapai usia keemasan untuk mengantarkan Kabupaten Banjar ke depan. Mereka menjadi bibit-bibit untuk mengantarkan Kabupaten Banjar ke depan berprestasi pada bidang olahraga. Nah, pada saat pelaksanaan Popda ini meliputi olahraga basket, kemudian tenis meja, bola voli, panjat tebing, dan pencaksilat. Nah, ini bagian dari ada yang game yang seru seperti basket dan voli, juga ada olahraga kita yang potensial yang biasanya menyumbang medali untuk Kabupaten Banjar. Jadi inilah wujud serius pemerintah Kabupaten Banjar dalam melakukan pembinaan. Selama hampir 2 tahun ini kita agak vakum melaksanakan kegiatan seiring dengan pandemi yang berjalan, tapi pada saat ini kita ketahui bersama kondisi pandemi COVID untuk Kabupaten Banjar masuk ke level 2 dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang terpapar positif itu dan aktif itu sudah sangat turun sekali, bahkan kondisi masyarakat yang terpapar dan dirawat di rumah sakit sudah hampir tidak ada dalam 1 minggu 1 atau 2 saat ini, hingga kita melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas melaksanakan kejuaraan ini dengan harapan bisa meningkatkan imunitas tubuh bagi anak-anak yang bertanding, karena mereka sudah mulai juga melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan juga bagi masyarakat yang menonton. Nah, harapannya ini bisa meningkatkan derajat kesiapan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar, di samping tujuan utama tadi pembinaan prestasi melalui bibit-bibit di usia muda. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar Ikhwan Syah mengatakan kegiatan ini meliputi cabang olahraga basket, voli, pencaksilat, tenis meja, dan panjat tebing. Masing-masing cabang olahraga digelar selama 4 hari secara bertahap dari Oktober hingga bulan November mendatang. Tidak lupa, Ikhwan Syah berpesan kepada para peserta dan para penonton untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selama 4 hari ya, jadi kemarinnya hari ini hari pertama, kemudian nanti kalau dia ada 11 sekolah yang melaksanakan kegiatan. 11 tim. Kayaknya kita mengingatkan lagi kepada panitia biar pasek tadi jaga protokol kesehatan. Fahrizal Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Aula Serbaguna Berlian, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura. Aula ini rencananya akan digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan warga di Desa Pasayangan Selatan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Aula Serbaguna Berlian, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura. Sebelum acara peresmian, dilakukan pembacaan burdah untuk menyambut awal bulan Rabiul Awal atau yang lebih dikenal dengan bulan Maulid kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penandatanganan prasasti disaksikan Camat Martapura Ramli, Pembaka Desa Pasayangan Selatan Muhammad Toha, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banjar, Guru Muhammad Husin beserta tokoh ulama dan tokoh masyarakat, perwakilan Dinas PMD Kabupaten Banjar serta masyarakat sekitar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan aula yang baru selesai diresmikan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kegiatan desa dan masyarakat. Sementara itu, Pembakal Desa Pasayangan Selatan Muhammad Toha dalam keterangannya mengatakan pembangunan aula desa ini merupakan dari dana desa tahun anggaran 2021. Ia pun mengharapkan aula desa ini bisa dimanfaatkan dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Khairin Puat, Kominfo Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifah Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.